Isu keamanan di Selat Malaka mencuat menyusul kabar melintasnya kapal perang Amerika Serikat USS Miguel Kate di Selat Malaka. Ditambah lagi pernyataan petinggi pemerintahan Iran yang mengingatkan negara-negara lain termasuk ASEAN agar pihak luar negeri tidak bisa mengatur keamanan wilayah kedaulatan mereka. Terkait melintasnya kapal perang Amerika di Selat Malaka, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kadis Penel Laksamana Pertama Tunggul dalam keterangannya menyatakan aktivitas pelayaran itu merupakan hak diatur dalam hukum internasional, yakni hak lintas transit atau transit passage. Selat Malaka sendiri merupakan jalur yang digunakan untuk pelayaran internasional, sehingga kapal termasuk kapal perang memiliki hak lintas transit. Ketentuan tersebut diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Nah, pemirsa, kita bilang menarik apa informasi yang to the point ya disampaikan penasihat pemimpin tertinggi Iran Ali Akbar Velayati di akun pribadi X-nya. Jadi dia mengingatkan semua negara agar pihak luar negeri tidak bisa mengatur keamanan wilayah kedaulatan suatu negara termasuk Selat Malaka. Dirinya bilang stabilitas Selat Hormuz dan Malaka berada di bawah kendali kekuatan regional dan mitra strategisnya. Sementara keamanan di Selat Bab al-Mandab kini dikelola oleh pihak Ansarullah. Hal ini seakan memberikan isyarat soal Selat Malaka, pemirsa, yang berpotensi jadi titik konflik baru setelah Hormuz. Sementara itu, tentara Israel mengeluarkan video saat menginvasi darat Lebanon Selatan. Serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menyebabkan kerusakan luar biasa di sejumlah titik. Militer Israel membagikan video saat tank-tank mereka menginvasi darat Lebanon Selatan. Warga di Lebanon Selatan juga diusir dari rumah-rumah mereka yang sebagian besar sudah hancur akibat serangan Israel. Israel bahkan masih dilaporkan membakar sejumlah rumah warga. Serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menyebabkan kerusakan luar biasa di sejumlah titik. Rumah-rumah warga rata dengan tanah dan lokasi terdampak paling parah berada di kota Taibeh, Nabatiyeh hingga Bin Jebel. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Muhammad ya Allahu Akbar. Israel beralasan serangan dilakukan untuk menghancurkan infrastruktur Hizbullah. Namun nyatanya korban yang jatuh mayoritas adalah warga sipil. Media setempat melaporkan serangan Israel di Lebanon telah menewaskan 2.378 orang. Pemirsa, 3 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menjamin keamanan lalu lintas maritim di wilayah Selat Malaka. Hal ini menyusul penutupan Selat Hormuz di Timur Tengah, di mana perhatian dunia kini tertuju pada Selat Malaka yang juga menjadi salah satu nadi perdagangan global. Dalam pertemuan Komite Dana Bantuan Navigasi ke-34 di Singapura, 3 negara sepakat bahwa stabilitas di salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia ini bergantung penuh pada keandalan infrastruktur dan kerjasama internasional yang berkelanjutan. Langkah preventif ini diambil sebagai benteng pertahanan untuk memastikan navigasi tetap terbuka dan bebas dari gangguan meski tensi geopolitik global terus memanas. Mata dunia kini beralih ke Selat Malaka menyusul penutupan Selat Hormuz di Timur Tengah oleh Iran dan Amerika Serikat. Saat ini puluhan kapal masih tersandra di salah satu jalur laut tersibuk dunia itu. Isu keamanan di Selat Malaka mencuat menyusul kabar melintasnya kapal perang Amerika Serikat USS Miguel Kate di Selat Malaka.
Ditambah lagi pernyataan petinggi pemerintahan Iran yang mengingatkan negara-negara lain termasuk ASEAN agar pihak luar negeri tidak bisa mengatur keamanan wilayah kedaulatan mereka. Terkait melintasnya kapal perang Amerika di Selat Malaka, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kadis Penel Laksamana Pertama Tunggul dalam keterangannya menyatakan aktivitas pelayaran itu merupakan hak diatur dalam hukum internasional, yakni hak lintas transit atau transit passage. Selat Malaka sendiri merupakan jalur yang digunakan untuk pelayaran internasional, sehingga kapal termasuk kapal perang memiliki hak lintas transit. Ketentuan tersebut diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Nah, pemirsa, kita bilang menarik apa informasi yang to the point ya disampaikan penasihat pemimpin tertinggi Iran Ali Akbar Velayati di akun pribadi X-nya. Jadi dia mengingatkan semua negara agar pihak luar negeri tidak bisa mengatur keamanan wilayah kedaulatan suatu negara termasuk Selat Malaka. Dirinya bilang stabilitas Selat Hormuz dan Malaka berada di bawah kendali kekuatan regional dan mitra strategisnya. Sementara keamanan di Selat Bab al-Mandab kini dikelola oleh pihak Ansar Allah. Hal ini seakan memberikan isyarat soal Selat Malaka, pemirsa, yang berpotensi jadi titik konflik baru setelah Hormuz. Ya, menyusul upaya saling tutup Selat Hormuz antara Amerika Serikat dan Iran, Selat Malaka dinilai memiliki nilai strategis lebih tinggi dibandingkan Selat Hormuz. Pasalnya volume produk minyak dan kapal kontainer yang melintas di Selat Malaka jauh lebih besar dibandingkan dengan Selat Hormuz. Ini disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan awal bulan April ini. Be aware that in fact if you add up all the maritime oil, crude and refined, you might be surprised that actually more flows through the Straits of Malacca and Singapore than even the Straits of Hormuz. If you think about global trade, container trade, there's far more flowing through this place. And the most important geographical fact, which most people are not aware of, the narrowest point in the Straits of Hormuz is 21 nautical miles. Guess what the narrowest point in the Straits of Singapore is? It's less than 2 nautical miles. So do you understand now why we have to take a categorical position that international law and UNCLOS is the constitution of the oceans, and this is a right. Freedom of navigation as a right and not a privilege for ships. Di Timur Tengah, pasca serangan ke kapal Tosca, Iran kini memantau gerakan militer Amerika Serikat. Iran menduga Amerika Israel tengah menyiapkan serangan kejutan. Dikutip dari Al Arabiya, agen Tasnim Iran menyebut Teheran tengah memantau gerakan militer Amerika. Pemantauan termasuk pada penempatan maupun penempatan ulang beberapa unit angkatan laut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Unit angkatan laut ini juga terlihat mengangkut peralatan, di mana Iran menduga Amerika Israel tengah menyiapkan serangan kejutan. ترى فيها مسعى أمريكيا لانتزاع تنازلات في المفاوضات الجارية أو ترى فيها غطاء لهجوم. Jadi sebelumnya pemirsa, Amerika Serikat mengeluarkan video yang Anda lihat ini, detik-detik saat pasukannya mengambil alih kapal kargo Tosca milik Iran. Momen-momen pasukan militer Amerika Serikat mendarat di kapal ini dengan menggunakan helikopter terekam kamera. Pasukan Angkatan Laut Amerika berasal dari kapal induk USS Tripoli. Mereka ngambil alih kapal kargo Tosca yang sebelumnya sempat ditembak oleh kapal penghancur USS Prince, di mana Amerika beralasan kapal punya Iran ini mencoba menembus blokade Amerika di Selat Hormuz. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang menunjukkan kapal kargo dan kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz. Jadi ini pemirsa suasana, ya ini beberapa hari belakang ya di Selat Hormuz.
Jadi ada kapal kargo raksasa, samar-samar di sana ya ada kapal tanker minyak yang ternyata berhenti total di perairan Selat Hormuz. Sementara ada perahu-perahu kecil, kita lihat bergerak di selat itu. Nah, situasi ini terjadi setelah Garda Revolusi mengumumkan bahwa mereka kembali menutup Selat Hormuz. Militer Iran mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan 2 kapal tanker minyak berbendera Angola dan Botswana melintas Selat Hormuz dan memaksa mereka untuk berbalik arah. Pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei telah mengeluarkan pesan yang menekankan bahwa Teheran harus memanfaatkan mekanisme penutupan selat, pemirsa. Ya, sementara itu dari sisi Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, ini melaporkan Amerika telah memaksa 27 kapal putar balik ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Jadi lihat dari pantauan udara militer Amerika ya, di mana ada target sebuah kapal induk sepertinya di perairan Selat Hormuz. Kita saksikan Amerika memblokade terhadap kapal yang akan masuk dan keluar dari pelabuhan Iran.